Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dan dari Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta akan didatangkan bi an'ami ahli dunya, dengan ahli dunia yang paling apa? Sebelumnya. Wa anahu dan dari Sayyidina Anas an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata Sayyidina Anas, yadba'u akan mengikuti al-mayyita mayit salah satun tiga perkara. Ahluhu yaitu keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalannya. Wa yarzi'u maka kembali isnani dua, yang dua kembali. Wa yabqa dan akan tetap wahidun yang satu. Yarzi'u akan kembali ahluhu keluarganya, wa maluhu dan hartanya. Wa yabqa dan tetap menunggu mayit amaluhu amalannya, muttafaqun alaih. Jadi orang itu kalau mati nanti diiring dengan perkara tiga, keluarga, harta, dan amalan. Kalau keluarga, kalau harta, begitu mayit itu sudah mati ya dia akan ikut orang lain, ikut anaknya, ikut orang lain. Dia kumpulkan harta itu bertahun-tahun. Namanya orang kaya ya, kebanyakan kan sudah tua kan. Dia kumpulkan harta, kalau sudah tua jadi kaya, seneng, begitu kaya mati. Nah, begitu sudah kumpul nanti dibagi-bagi hartanya sama orang lain. Itu keadaannya orang seperti itu. Dengan keluarga yang mana dia ini orang yang paling dia sayangi, yang paling dia siap untuk korban demi keluarga, menderita demi istri, menderita demi anak, menderita demi keluarga. Tapi begitu seseorang itu mati, satu pun keluarganya tidak ada yang mau menunggu di dalam kuburannya. Ada yang mau? Ada yang mau? Enggak ada yang mau. Katanya cinta, ya mati ya udah selesai. Tetapi yang satu lagi yaitu amalannya. Begitu seseorang itu mati, amalan ini akan menunggu dia, menemani dia di kubur sampai menemani dia masuk surganya Allah SWT. Ini amalan. Sedangkan yang terakhir ini adalah yang paling tidak dipedulikan. Yang paling amalan menuntut untuk mengajak ke masjid, nanti saja. Ayo kita ke masjid, ini sudah dipanggil, nanti saja. Amalan menuntut untuk mengajak sholat tahajud, ini mumpung tahajud ini kelihatannya udara enak, enggak begitu dingin aja berada, nanti saja. Enggak mau. Ini ada orang miskin, mumpung ada orang miskin ini loh, coba sedekah lah, nanti saja. Wah, amalan itu selalu enggak pernah diperhatikan. Begitu anak minta, Pak belikan motor, oh iya, mana yang pilih anaknya seperti itu. Tapi amalan meminta, ini coba aku minta sedikit saja, coba sholat duha begitulah, kapan-kapan aja lah, masih muda saja kalau duha, kalau udah tua nanti kan. Masya Allah, amalan ini yang paling tidak diperhatikan, tetapi justru yang paling menyayangi seseorang. Dia tidak akan meninggalkan orang itu sampai mengantarkannya ke surga, maunya kalau bisa. Wa anhu dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta akan didatangkan bi an'ami ahli dunya, dengan paling merasakan kenikmatannya ahli dunia. Ahli dunia yang paling enak hidupnya. Min ahli nari, dari golongan ahli neraka. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Wa yusbahu, maka dicelup dia ini finnari, di dalam neraka, sibghatan atau sobghatan, dengan satu kali celupan.
Summa yuqalu kemudian dikatakan kepadanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita, apakah kamu pernah melihat khairan, satu kebaikan, qattu, sama sekali saja, hal marra, pernah lewat, bika, kepada kamu, naimun, satu kenikmatan, qattu, sekali saja. Fayaqulu, maka dia mengatakan, la, tidak pernah, wallahi, demi Allah ya Rabb, wahai Tuhanku. Jadi orang neraka itu saking sakitnya itu sudah melupakan semua kenikmatan sebelumnya. Hanya satu celupan aja, padahal ini orang yang paling nikmat semua di dunianya. Semua kepenginannya diikuti. Wes gampangnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun, Namrud, sekali celupan aja itu ditanya, pernah nggak kamu ngerasa enak? Belas mboten pernah ngerasa enak. Wa tadi dikatakan bi asyaddin nasi, dengan seberat-beratnya manusia, bu'san, penderitaannya, fid dunya, di dunia, min ahlil jannati, dari orang ahli surga. Wa yusbahu, maka dicelupkan sabqatan, dengan satu kali celup, fil jannati, di surga. Wa yaqulu, maka dikatakan lahu kepada ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita, apakah kamu pernah melihat bu'san, penderitaan, qattu, sekali saja, hal marra, apakah pernah lewat, bika, kepada kamu, syiddatun, satu keberatan hidup, qattu, sama sekali, atau sekali saja. Fayaqulu, maka dia berkata, la, tidak, aku enak terus, dulu juga enak, sekarang juga enak. Wallahi, demi Allah, ma marra, tidak pernah lewat bi, padaku, bu'sun, satu penderitaan, qattu, sama sekali. Jadi lupa saking enaknya surga. Wala ra'aitu, dan aku tidak pernah melihat syiddatan, satu keberatan dalam kehidupan, qattu, sama sekali. Rawahu Muslim. Makanya orang iman itu yang sabar, orang iman itu yang sabar. Gak kuat, alah, gak kuat apa, biarkan saja, walaupun gak kuat kamu amalkan aja. Nanti kalau sudah mati, nanti itu celup itu saja, itu yang kamu sudah gak lupa semuanya. Udah lupa semuanya itu. Udah masuk surga itu sudah lupa semuanya itu. Penderitaan seperti apapun sudah lupa. Sebentar aja kan. Makanya yang sabar. Sabar sedikit, hanya beberapa menit saja dibanding dengan menit-menit yang ada di akhirat sana, ya. Ada beberapa menit saja, maka hasilnya selama-lamanya mendapatkan kenikmatan. Penderitaan beberapa detik saja dengan detik-detik akhirat, ya. Tapi akhirnya hasilnya adalah kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya. Wa al-Mustarid, dari al-Mustarid Ibnu Shaddad radhiyallahu taala anhu, qala, berkata al-Mustarid, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madunya, tidaklah dunia, fil akhirat, di akhirat, illa mislu ma, kecuali seperti perkara, yaj'alu, yang menjadikan ahadukum, salah satu kalian, usbu'ahu, jarinya, fil yammi, di lautan, wa yang dulu, maka dia melihat, bima, dengan air yang menempel, bima, dengan perkara, yarji'u, yang kembali, maksudnya jarinya itu air yang menempel di jari itu. Di dunia, kenikmatan di dunia ini dibanding dengan kenikmatan di akhirat hanya seperti jarimu kamu masukkan di lautan, kemudian kamu tarik, yang menempel di jari inilah itu kenikmatan dunia, sedangkan lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Demikian penderitaan juga seperti itu. Ketika masukkan di lautan, kamu tarik, penderitaan yang di dunia ini, ya, itu hanya seperti sedikit sekali, seperti air yang menempel di jarimu ketika kamu celupkan di laut. Penderitaan di akhirat itu adalah seperti lautan yang begitu luas itu, yang tidak ada habis-habisnya. Rawahu Muslim. Wa an Jabir, dari Jabir. Makanya kalau orang itu tahu seperti ini tuh akhirnya itu ya orang itu sabar. Orang itu apa, itu sabar. Penderitaan seperti apapun, alah, enggak ada apa-apanya ini dibanding akhirat.
kenikmatan seperti apapun dia tidak akan dicari, enggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Wan Jabirin dari Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra beliau lewat bisu di pasar wan nas dengan manusia kana fataihi di kanan dan kirinya baginda Nabi. Wa marra mangkal baginda Nabi lewat bijadyin dengan anak kambing asyakka yang kupingnya cacat mengecil mayyitin yang telah mati yang mati. Fatanawalahu maka baginda Nabi mengambil anak kambing itu. Fa akhadha maka beliau memegang biudunihi telinganya. Tsumma qala kemudian baginda Nabi berkata ayyukum siapa di antara kalian yuhibbu yang mencinta yang suka ayyakuna untuk adanya ayyakuna hada untuk adanya anak kambing ini lahu baginya bidirhamin dengan dibeli 1 dirham. Faqalu maka mereka berkata manuhibbu kami tidak menginginkan ana sungguhnya anak kambing itu lana bagi kami bisyai'in dengan dibeli dengan sedikit apapun wa ma nasna'u dan apa yang akan kami buat bihi dengan anak kambing ini. Wong sudah mati lagi pula juga ini anak kambing yang cacat. Tsumma qala kemudian baginda Nabi berkata atuhibbun apakah kalian menginginkan anau sungguhnya anak kambing ini lakum bagi kalian gratis saja sudah enggak usah dibeli. Qalu mereka para sahabat berkata wallahi demi Allah lau kana lamun adanya anak kambing ini hayyan hidup kana maka adanya anak kambing ini aiban cacat anau sungguhnya anak kambing itu asyakku telinganya cacat mengecil telinganya kecil. Maka bagaimana anak kambing itu kami mau menerima bahwa sedangkan anak kambing ini mayyitun dalam keadaan mati. Faqala maka bersabda baginda Nabi fa wallahi maka demi Allah la dunya sungguh dunia ahwahul lebih hina 'ala Allah atas Allah min hada daripada anak kambing ini alaikum atas kalian rawahu Muslim. Baginda Nabi ke pasar bersama beberapa sahabatnya di kanan kirinya melewati anak kambing mati, anak kambing cacat yang mati. Kemudian diambil anak kambing itu, dipegang telinganya. Ini menunjukkan bahwa itu bangkai, tetapi kalau tidak basah di antara yang memegang atau yang dipegang, maka itu boleh saja tidak menajisi. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, mau enggak ini 1 dirham? Siapa yang mau 1 dirham? Baginda Nabi, ini anak kambing, ada anak kambing cacat mati lagi. Kamu enggak mau lah kamu 1 dirham. Udah gratis, mau enggak? Mau gratis. Gratis pun juga enggak mau. Nah, ini sudah anak kambing cacat kayak begini dibuat apa? Oh lah. Kamu kita ketahuilah dunia ini adalah lebih remeh bagi Allah Subhanahu wa taala daripada kamu meremehkan anak kambing ini. Lebih remeh. Makanya jangan kamu cari dunia itu, enggak usah dicari. Nah nanti kalau enggak bagian dunia bagaimana? Memangnya Gusti Allah itu melihara kamu itu enggak ngasih makan kamu? Sih makan. Kamu aja lah melihara burung nanti juga ngasih makan burung. Kamu melihara ikan di kolam juga kamu kasih makan. Emangnya kamu ini sama Gusti Allah lebih dermawan mana? Lebih kaya mana? Kalau kamu bisa saja kelihatan kamu habis pakannya. Nah, kalau Gusti Allah apa ada begitu? Habis pakannya enggak ada. Kalau kamu sudah dikurung dalam dunia ini, mesti Gusti Allah mesti dikasih. Dan itu kalau ada orang kelaparan, nah Gusti Allah pengen dilaparkan paling mau dipanggang itu. Lah kenapa kok orang Islam malah enggak kaya? Loh. Begini misalnya kalau kamu itu melihat kuda-kuda balap itu yang diterangkel itu, kuda yang bagus, tidak sembarang ngasih makan itu. Mesti dipilihkan makan yang sesuai makanan yang baik. Makanan yang baik dan tidak dikasih banyak. Kalau dikasih banyak enggak bisa lari. Nah, makanya yang enggak pernah puasa mesti gendut enggak bisa lari itu. Nah, jadi kalau kamu itu enggak dikasih makan banyak sama Gusti Allah, alhamdulillah ternyata aku ini kuda balap. Lah iya gitu, rasakan seperti itu aja. Seperti itu. Jadi bukan berarti orang enggak dikasih makan itu berarti itu terus berarti hina atau enggak dicintai. Enggak mesti begitu. Tetapi
Kadang-kadang orang itu nggak dikasih makan atau dikasih makan sedikit, saking dicintainya, saking dicintainya. Kadang suruh berdiri aja orang Islam itu suruh berdiri. Kamu tahu nggak itu sapi yang dibuat kerapan sapi itu Madura itu ya, suruh berdiri aja itu ya. Di sana itu. Kenapa? Karena harganya mahal. Akhirnya disuruh berdiri aja. Maka kalau kita suruh berdiri untuk sholat tahajud, sholat tasbih dan sebagainya itu ya, alhamdulillah aku suruh berdiri aja, berarti ini saya kerapan kali. Nah, ini tapi mahal. Jadi hamba yang mahal itu begitu. Makanya contohnya yang mau disembelih kayak ayam potong masih makan banyak, baru 40 hari sudah gede, begitu gede langsung jual potong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر مدى سيدنا محمد، اللهم عاسبهم سلطانا نصيرا، اللهم اجمع شملنا واجمع شتات أمورنا، اللهم اجمع شملنا واجمع شتات أمورنا، وخلنا واختر لنا في أمورنا كلها، ثم بارك لنا فيها، وصلى الله على سيدنا محمد.